Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang selalu kita memujinya dan kita memohon pertolongan kepadanya. Kita berlindung dengan Allah daripada kejahatan, keburukan amal-amal kita dan sifat-sifat yang tercela dalam diri kita. Sesiapa sahaja yang Allah beri petunjuk, maka tiada siapapun yang dapat menyesatkannya, dan sesiapa yang Allah sesatkan, maka tiada siapapun yang dapat memberinya petunjuk. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan namamu ya Allah, yang tidak ada sesuatu pun sama ada di langit maupun di bumi dapat menimbulkan madarat. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Engkau telah menciptakan kami dan kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami berjanji ya Allah akan sentiasa mendepati janji kami kepadamu. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada akibat buruk daripada perbuatan kami. Kami mengakui segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Dan kami juga mengakui segala dosa dan kesilapan kami. Maka ampunkanlah dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya tiada sesiapa yang dapat mengampunkan dosa selain Engkau. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang memberi manfaat bagi kami, dan berilah manfaat bagi setiap ilmu yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita Suratul Furqan
Dan hari ini InsyaAllah akan kita pelajari sama ayat yang ke-48. 49 kurang 1. Tak, saya gunakan matematik Al-Quran. So, Al-Quran selalu menyebut 1000 tahun kurang 50. Itu kan bahasa Quran. Yaitu matematik Al-Quran. Atau juga boleh ayat 47 tambah 1. Itu pun matematik Al-Quran. Karena Quran kata Ashabul Kahfi ditidurkan 300 tahun dan tambah 9. Selepas Allah memberitahu kita tentang keajaiban nikmatnya sekaligus kebesaran kekuasaannya yang Allah perlihatkan pada kita dalam tidur, malam hari tidur dan dibangkitkan siang hari. Ayat 48 Allah masih memberitahu pada kita tentang kebesaran, keagungan kekuasaannya dan kesempurnaan nikmatnya, yakni berkaitan dengan tiupan angin dan turunnya hujan. Jadi hari ini kajian kita tentang surah Al-Furqan cerita tentang dua perkara aja. Tajuknya angin dan hujan. Dah, dua itu aja. Terpulang jamaah nak kata ini pelajaran tafsir atau pelajaran bukan, terpulang. Kita pelajari angin dan hujan. Ini tajuknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi arsalar riyah busyran baina yaday rahmatih. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Wa huwa, dan dialah Allah zat yang arsala, telah mengutuskan dia ar-riyah, angin, busyra, supaya membawa khabar gembira, busyran, baina yaday rahmatih, daripada sisi rahmatnya. Itu satu tajuk sendiri, cerita angin. Kedua, wa anzalna, dan kami telah turunkan, kata Allah, minas sama'i, daripada langit, ma'an tahura, ma'an air, tahura, yang bersih, suci. Baik. Sebentar selalu macam tak ada apa-apanya. Allah cerita angin dan cerita hujan. Sudah. Benda yang mungkin kita kata ia biasa, tapi sebenarnya ia benda yang luar biasa. Saya selalu mengatakan, kalau kita menganggap sesuatu yang luar biasa sebagai biasa, ya, mana kita hanya manusia biasalah. Masalahnya macam mana supaya kita dapat melihat benda yang luar biasa sebagai luar biasa, bukan yang biasa. Tahu maksudnya? Berlakunya angin dan turunnya hujan ni benda yang luar biasa. Karena di situ Allah menunjukkan keagungan kekuasaannya sekaligus menunjukkan kesempurnaan nikmatnya.
Baik, pertama sedikit saya ingin sampaikan daripada segi bahasa. Coba perhatikan ya sekalian dalam ayat ini. Tiupan angin dan turunnya hujan ini agak-agak berdasarkan ayat inilah berlaku secara kebetulan ataupun apa? Atau tidak kebetulan? Apa tidak kebetulan? Ya tak kebetulan lah. Berlakunya angin ataupun turunnya hujan ini by accident atau by design? Agak-agak lah. By design. Dari mana tahu? Dalam ayat ini. Kena berdasarkan ayat, bukan agak-agak. Ya, karena Allah sebutkan subjeknya. Betul? Hembusan angin, Allah sebutkan subjeknya, pelakunya. Siapa dalam ini pelakunya? Disebut dalam ayat ini. Dalam ayat ini, mana ada kalimah Allah? Huwa. Dia, itu fa'il dia. Sementara turunnya hujan, mana fa'ilnya? Pelakunya mana? Subjek mana? Anzalna. Maknanya bila suatu perbuatan itu disebutkan subjeknya, pelakunya, maka kejadian perbuatan itu bukan by accident, tapi by design. Bermakna apa yang Allah nak beritahu kita, di alam semesta ini jemaah sekalian, tidak ada peristiwa kejadian sama ada yang besar maupun yang kecil, yang di langit maupun yang di bumi, yang berlaku secara kebetulan. Tak ada. Bisodafah dalam bahasa Arabnya. Tidak ada bisodafah. By accident kata orang Bangsar. Tak ada. Maknanya apa? Semuanya dirancang oleh yang maha merancang. Jadi jangan kebetulan ya, rupanya kebetulan gitulah. Tidak ada. Orang Islam tidak boleh mengatakan ada sesuatu yang berlaku secara kebetulan. Tidak ada. Ada pelakunya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan biasanya akan menyebut nature. Wah, itu lagi kurang asem punya orang. Macam mana nature pula? Seakan-akan alam bergerak terjadi dengan sendirinya. Itu orang tidak mengakui adanya Allah. Itu satu, ya. Yang kedua, subjek untuk angin, Allah gunakan apa di sini? Dhamir apa? Dhamir apa? Subjek untuk angin. Dhamir apa? Pronoun apa? Tak, pronoun. Dhamir. Allah cerita tentang hembusan angin, subjeknya Allah gunakan dhamir apa? Huwa, betul. Huwa itu merujuk pada siapa? Allah, kan? Allah. Kemudian subjek bagi turunnya hujan, Allah gunakan dhamir apa? Kami, kan? Huwa itu Allah, pun merujuk pada Allah. Kenapa bertukar dhamir? Depan huwa. Macam tak konsisten ayat ini. Betul? Ini kalau kita mau tadabbur, ya. Kalau kita menyusunkan sepatutnya dialah Allah yang mengutuskan angin berhembus bawa kabar gembira, bawa rahmatnya, dan dia juga yang menurunkan air yang bersih. Kalau dialah, kalau kami lah. Kenapa sekejap kata dia, sekejap kata ada, nampak kan? Wahai yang dimaksudkan dia dan kami itu adalah jadi bila dalam satu ayat jemaah sekalian ada dhamir yang berubah-ubah seperti itu, sedangkan ia merujuk kepada fa'il yang sama, itu namanya iltifat. Ini namanya iltifat dalam kaidah bahasa Arab.
Mana tahu nanti jamaah jadi pensyarah bahasa Arab, tahulah istilah mungkin. Mana tahu. Ya paling tidak jadi pensyarah bahasa Arab bagi anak cucu. Cukuplah. Faham ya? Yang dimaksudkan huwa itu Allah, yang dimaksudkan na pun Allah. Kalau konsisten sepatutnya kan dialah yang menurun, yang dialah yang menghembuskan angin dan dialah yang menurunkan. Kan begitu ya? Kalau dia. Kalau kamilah yang menggerakkan angin dan kamilah yang menurunkan. Tapi ini tidak. Huwa nahnu. Dan Al-Quran banyak sekali seperti ini. Pengkritik Al-Quran yang meluh Al-Quran ini yakni karangan Nabi Muhammad, susunan seperti inilah yang bisa mereka jadikan senjata untuk menyerang Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu hanya karangan Muhammad yang penguasaan bahasanya penguasaan tata bahasanya tak begitu, tak konsisten, tak pandai ya, tak pandai, jadi berubah-ubah. Wah, justru disinilah letak keindahan, ketinggian nilai sastra Al-Quran. Baik, saya tunjukkan ayat yang lain. Coba jangan lihat ayat pertama surah Al-Isra. Ini iltifat namanya ya. Jadi tolong ini pengajaran baru, namanya iltifat. Saya tidak tahu dalam bahasa Melayu, sebab tata bahasa Melayu tidak ada seperti ini. Kalau dia aja lah, takkan jadi kami pula. Kalau saya aja lah, takkan. Tadi sayalah yang masak dan dia juga yang menghidangkan. Mana boleh cakap macam tu Melayu? Kalau saya aja. Kalau dia, ini pronoun boleh bertukar-tukar pula. Ayat pertama surah Al-Isra. Alah, surah yang popular, ayat popular itulah. Bila bulan Rajab saja mesti ayat ini paling laku. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Baik, perhatikan. Subhanalladzi asra, maha suci zat yang, alladzi itu zat yang, bukan Allah. Kalau tak ada kala Allah, tak tangan sebut Allah. Itu maha suci zat yang asra, dia, itu domainnya dia, pronoun dia untuk ghaib, untuk third person, yang menjalankan bi'abdihi, hambanya. Tengok, kan gunakan dia kan, dia maha suci dia zat yang telah menjalankan hambanya yabdihi pada malam hari dari Masjidil Haram ya Masjidil Aqsa alladzi barokna haulahu. Coba alladzi yang barokna, kami telah, tengok, daripadanya jadi na. Wa asra, dia menjaga habdihi-nya, dia itu dia Allah. Barokna, kami berkati, na pun Allah juga kan. Masya Allah. Dari huwa, dia menjadi kami. Ya, barokna haulahu linuriyahu, apa artinya? Kerana kami hendak memperlihatkan kepadanya. Siapa kami itu maksudnya? Allah. Karena kami hendak memperlihatkan kepadanya Nabi Muhammad min ayatina, ayat-ayat kami. Kami itu siapa? Ayatina. Innahu huwas samiul basir. Innahu, sesungguhnya dia. Siapa dia itu? Allah. Tengok, kan berubah-ubah dia punya pronoun. Daripada dia kepada kami, kemudian balik pada dia. Dalam satu ayat, cerita dalam satu tajuk. Tajuknya cerita tentang Isra. Yang melakukan, yang menjalankan Nabi, Isra Nabi, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah gunakan pertama dia yang menjalankan hambanya, kami yang memberkati sekeliling. Karena kami hendak memperlihatkan kepadanya ayat kami, sesungguhnya dia, daripada dia kami, kemudian dia balik. Itu dalam kaidah bahasa Arab disebut iltifatun.
Dan ini tidak ada terjemahan dalam bahasa Melayu karena tata bahasa Melayu tidak ada seperti itu. Bahasa Melayu konsisten. Kalau dari awal tu kata subjeknya sayalah. Tadi saya yang beli bahan-bahan ini, lalu sayalah yang masak, saya pula yang menghidangkan, saya pula yang menghabiskan. Saya. Coba kalau ditukar jadi lain umpamanya. Saya tadi yang beli ini, kemudian dia yang masak, kemudian kami yang habiskan. Pasti yang mendengar nanti, oh yang masak dia tapi yang makan lain yang kan. Tak mungkin kita bermaksud saya, dia dan kami itu merujuk pada orang yang sama. Pelaku yang sama, subjek yang sama. Berbeza dengan bahasa Al-Quran. Ini yang kata orientalis, yang benci, yang tak suka Al-Quran, dijadikan bahan untuk mengkritik Al-Quran. Mereka jadikan senjata untuk menuduh bahawa Al-Quran ini mempunyai kaidah bahasa yang kalang bin kabut katanya. Kalang bin kabut. Dan itu bukti yang nyata, dikata, bahawa ia bukan daripada Tuhan yang Maha Kuasa, tapi itu hanya rekaan Muhammad. Yang memang Muhammad seorang yang ummi katanya. Ummi maknanya tidak membaca. Jadi ya biasalah, orang tak reti baca, tak bertulis, tiba-tiba mengarang. Pastilah bahasanya kacau lah. Itu kata orang orientalis yang ingin menyerang Al-Quran. Jadi orang Islam kena tahu menjawab kalau ada serangan seperti itu. Jangan jangan tuduh ya. Al-Quran jangan you cerita. Beralih batang hidung kang. Kena jelaskan. Tapi justru disinilah nilai keindahan Al-Quran. Ya. Baik, tak kira Allah nak kata dia ke, untuk nyebut dirinya dia ke, kami ke, aku ke, sama. Kadang-kadang katalah bab taubat. Bila Allah cerita taubat, Allah tidak pernah cerita kami, sentiasa aku. Atubu ilai, atubu. Allah tak pernah kata natubu, tak pernah. Bila Allah cerita tentang rezeki, bab rezeki, Allah tak pernah kata aku, tapi sentiasa kata kami. Ya, dalam Quran kita tak akan jumpai aku berikan rezeki pada kamu, tak ada. Yang ada kami berikan rezeki pada kamu. Rezeki yang kami berikan pada kamu. Rezeki yang kami rozaknahum umpamanya. Tidak ada rozaktuhum, rozaktukum, tak ada. Dan itu mempunyai makna yang sangat dalam sekali. Kenapa bila cerita bab rezeki, Allah tak pernah menisbahkan menggunakan kalimah aku, tapi kami. Maknanya dalam bentuk jamak. Kalau bab taubat, Allah sentiasa menggunakan bentuk mufrad. Kalau bukan aku, dia, dalam bentuk satu. Itu mempunyai makna yang sangat dalam sekali ya. Baik, itu ya. Jadi ada dua yang saya sampaikan. Pertama, bahwasanya semua kejadian yang ada dalam semesta ini tidak ada yang bis sodafah, tidak yang ada by accident, tapi semuanya by design. Ada pelakunya. Bahkan dalam Al-Quran, sehingga jatuhnya sehelai daun kering di tengah hutan belantara, di malam gelap gulita, itu pun ada yang melakukannya. Bukan kebetulan. Jadi di alam semesta tidak ada kejadian yang kebetulan. Semuanya ada yang merancang, ada yang menghendaki ia berlaku, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, tadi dari bahasa, ada perubahan dhamir sebagai fa'il, pelaku bagi angin yang menggerakkan angin, dan juga yang menurunkan hujan. Itu ada perubahan dhamir daripada huwa kepada nahnu. Itu namanya iltifatun. Jamaah jangan saya tanya apa bahasa Melayunya, itu sebab bahasa Melayu tidak ada. Tata bahasa Melayu kan tidak ada dhamir berkata ganti, berubah-ubah, sedangkan maksudnya merujuk pada orang yang sama. Tak mungkin lah. Bahasa Melayu tidak ada. Baik, kemudian yang ini saya sampaikan di sini jamaah sekalian, terus kepada poin-poin saja supaya kita dapat
mengingatinya dengan mudah. Tadi saya katakan bahwa ayat ini masih cerita tentang azamatu qudratillah, kebesaran keagungan kuasa Allah, dan kamalu ni'matihi, kesempurnaan nikmatnya. Baik. Yang pertama cerita tentang angin. Apa angin? Itu dalam pasaran itu. Ya? Itu. Apa? Ya. Kalau mufrad, rihu ini mufrad. Bentuk jamak, bentuk plural, riyah. Rih mufrad, singular. Riyah jamak. Jadi bahasa Arab angin ini boleh mufrad, boleh jamak. Kalau bahasa Melayu? Angin. Kalau banyak satu angin. Kalau banyak banyak angin. Banyak angin itu kembung. Oh, kalau satu angin, kalau jamak angin-angin. Lain pula angin-angin. Ada tak ada jamak ya angin? Hah? Bahasa Inggris ada? Wind ada? Hah? Ada? Kan uncountable noun kan? Mana ada? Bahasa Inggris tak. Tapi Arab ada. Air, bahasa Melayu mufradnya apa? Air. Kalau banyak? Air. Arab ada. Mufradnya ma'un. Kalau jamak dia miyah. Ini bukan bermakna air itu boleh dihitung. Bukan mana air itu masuk countable noun, bukan. Tapi ada makna yang tidak disampaikan. Ya. Jadi macam mana ke angin satu angin, dua angin, tiga angin. Itu angin-angin. Angin ini jadi apa? Kalau angin maknanya apa itu? Apa angin-angin? Kabar-kabar. Alah, angin-angin adalah yang kalau ventilation kan? Ventilation kan angin-angin deh. Tuh kalau rumah yang ada supaya angin, laluan angin keluar masuk tu apa nih? Itu angin-angin deh. Oh, tak tahu. Tak apalah. Habis jamak sebut apa? Katalah ada ruangan, lepas itu ada lubang angin supaya angin boleh keluar masuk. Itu apa namanya? Ya? Nah, itu orang putih mah bahasa Melayunya. Oh, masuk angin, keluar angin. Baik. Ini penting ya, Al-Quran kenapa ada mufrad, ada jamak. Walaupun angin mungkin dalam bahasa kita termasuk benda yang tidak boleh dihitung, tak boleh dibilang. Tetapi dalam Al-Quran penggunaannya rupanya begitu ketara sekali. Bila Allah gunakan bentuk mufrad, rih, itu satu, ia digunakan untuk rahmah. Terbalik. Ia digunakan untuk azab. Untuk azab. Tetapi bila Allah gunakan riyah, riyah maknanya apa? Angin-angin. Bentuk jamak digunakan untuk maknanya bila Allah nak cerita angin yang membawa rahmat, gitulah. Angin yang membawa rahmat, Allah Al-Quran gunakan riyah. Tapi bila Allah cerita angin yang membawa azab, bencana dan bla 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 bla, digunakan mufrad, rih. Ada faham di sini? Itu bezanya. Jadi kalau baca Al-Quran, di situ ada mufrad dia, rih, pasti ia angin azab. Kalau riyah, angin rahmat. Ada faham? Sudah. Sekarang kita mulai yang pertama, yang bentuk mufrad. Ini mufrad ya. Tak payah diterjemahkan. Kalau terjemahan yang malah bingung pula sebab bahasa Melayu tak ada terjemahan.
Rih angin, riah, angin-angin. Atau rih angin sikit, riah. Jadi itulah kadang-kadang memang terjemahan malah tidak membantu kita untuk lebih faham. Ya. Seringkali terjemahan Melayu ini malah membuat kita tak faham. Sebab itu saya tak payah diterjemahkan. Kenali saja yang mufrad untuk azab, yang jamak untuk nah yang mufrad ini dalam Al-Quran ada 4. Artinya angin azab. Makna rih itu kan untuk azab kan? Ya. Angin yang Allah jadikan sebagai siksaan itu ada 4 jenisnya. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Ya, saya tunjukkan ayatnya. Yakni 4 itu 2 berlaku di darat dan 2 berlaku di laut. Bukan di langit. Angin di langit kita tak rasa, malaikat tak perlu angin. Satu namanya Aqim. Kedua namanya Sorsor. Nah, kedua-dua ini di darat. Nih, dua-dua ini fil barri. Okeylah. Fil barri. Fil barri. Fil barri maknanya di daratan. Berlaku di darat. Angin azab yang berlaku di daratan, di darat, angin azab, ada yang namanya Aqim, ada yang namanya Sorsor. Adapun angin azab yang berlaku di laut, kan bumi hanya ada 2 ya. Kalau tak darat, laut lah. Di udara bukan bumi. Adapun yang berlaku di laut, yakni Asif dan Qasif. Asif dan Qasif. Kedua-duanya ini berlaku di lautan. Dan ini semua menggunakan kalimah mufrad, rihun. Jadi rihun Aqim, rihun Sorsor, rihun Asif, rihun Qasif. Semuanya gunakan rih, karena rih isim mufradnya diguna pakai untuk menunjukkan angin azab. Baik, sudah paham itu ya? Sekarang saya tunjukkan ayatnya. Nah, tolong laju sikit. Sebab ini angin, laju. Kalau tak, ya kena laju. Kalau slow bukan angin. Slow aja bukan angin. Namanya kalau slow apa ya? Angin lah. Angin, laju. Coba lihat yang pertama surah Az-Zariyat ayat 41. Az-Zariyat ayat 41. Ya, ini bentuk kajian ya. Berkajian itu saya katakan hari ini ceritanya angin saja. Quran ya mas sekalian, bukan Quran itu yakni hudal lil muttaqin, hudal lil alamin. Quran itu la raiba fi. Quran hanya bukan cerita surga neraka, pahala dan dosa. Quran cerita segala-galanya. Segala-galanya. Termasuk ilmu pengetahuan. Az-Zariyat ayat 41. Surah yang ke 5141. Nah, laju sikit, laju. 5141. Wa fi 'adin
arsalna alaihimur rihal aqim. Ada? Kena jumpa, tak jumpa nanti mana ni? Pastikan sudah jumpa ya. Wa amma adun, adapun kaum Ad. Ad yakni kaum Nabi Ad. Siapa nabinya? Nabi Ismail ke Nabi Yunus? Ad. Siapa nabi dah? Hud. Nabi Hud. Nabi yang Allah utuskan namanya Hud, kaumnya Ad. Kalau Thamud, siapa nabinya? Saleh. Dan pada terhadap kaum Ad, kata Allah, jadi kaum Nabi Hud, tatkala ketika arsalna, kami, kata Allah, utuskan alaihim, ke atas mereka, menghantam mereka, ar-rihal aqim. Tidak boleh riyah, kena rih. Kenapa pakai mufrad? Karena azab. Faham? Aqim. Apa di situ aqim terjemahannya? Di situ terjemahannya aqim. Yang membinasakan, menghancurkan. Baik, kalau kita ditanya agak-agak, dahulu kaum Ad dibinasakan oleh Allah dengan apa? Hujan lebat ke ataupun petir? Angin. Angin. Angin yang membinasakan kaum Ad ini di darat atau di laut? Di darat. Ini angin di darat nih, Hakim. Itulah maksud saya. Tidak mana tahu apa dia? Iya, karena angin azab yang berlaku di darat ada dua. Yang pertama namanya Aqim, yang Allah pernah hantar untuk menghancur leburkan kaum Ad. Jadi betul-betul kaum Ad di bumi hanguskan. Di bumi hanguskan. Bukan hanya di ground zero kan. Ground zero itu masih ada lah benda ininya, serpiannya. Ini bumi hanguskan. Oh ya. Sudah. Kemudian lihat angin azab yang kedua yang berlaku di darat. Lihat surah Al-Haqqah. Al-Haqqatu mal-Haqqatu wa ma adraka mal-Haqqah. Surah yang ke 69. Ayat 6. Bukan keluarga je yang 69. Surah pun ada surah 69. Al-Haqqah surah 69 ayat yang ke-6. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Cerita Ad lagi. Wa amma, dan adapun kaum Ad fa uhliku, maka mereka kaum Ad dibinasakan birihin, dengan sebab tiupan angin sorsor. Di situ apa sorsor maknanya? Sorsor. Atiyah itu maknanya yang berhembus melampaui batas. Makna sangat-sangat kencang. Mungkin susah kalau nak ukur berapa kilometer sejam, tak tahulah. Karena terlalu kencang, terlalu kuat. Nah, angin yang berhembus begitu kuat, bertiup terlalu kencang, itu panggil sor-sor. Yang tadi Akim maknanya apa? Ya pastilah kalau angin itu berhembus dengan sangat kuat, pasti kesannya dapat membinasakan. Berlaku di mana nih? Di darat.
So, angin azab yang berlaku di darat, namanya Allah bagi nama, dua nama. Kalau bukan Akim, Sarsar. Ya azab lah. Rih. Yang Allah pernah timpakan untuk membinasakan kaum Ad. Yang ketiga, angin azab yang ketiga tapi berlaku di laut. Namanya lain lagi. Apa tu yang ketiga namanya? Asifun. Lihat firman Allah surah Yunus. Surah yang ke-10. Ayat 22. 10:22. Cuba ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah Allah zat yang telah menjalankan kamu di darat dan di laut. Jadi kita boleh bergerak, berpindah randah dari satu tempat ke tempat lain, sama ada melalui jalan darat atau jalan laut. Itu kerja Allah, bukan pasal kita pandai, bukan pasal lutut tak sakit. Iya. Macam mana awak boleh sampai sini? Ya tadi apa yang hantu? Kapal terbang. Bukan Allah. Tengok Allah terus apa sebut dia, bukan pasal kapal terbangnya lah, kendaraannya lah, bukan. Sebab kapal terbang boleh bergerak terbangkan karena kehendak Allah di darat dan di laut. Hatta sehingga apabila kuntum adalah kamu manusia, fil fulki berada di bahtera. Fulkun fa lam kaf, bahasa Melayunya kaf fa lam. Bahasa Arab fa lam kaf. Bahasa Melayu kaf fa lam, kafal. Bahasa Arab fulkun, bahasa Melayu kafal. Senang aja sebab bahasa Melayu kan biasanya diambil di bahasa Arab ya. Fulkun, kafal. Orang Arab kata sirwalun. Orang Melayu kata seluar. Akan dibalik aja tu. Sirwal, sin ro waw lam. Melayu sin lam, seluar. Itu ya tak tahulah, orang Melayu kreatif, sangat kreatif. Sirwalun jadi seluar, itu kan kreatif tu. Fulkun kafal. Sehingga apabila kamu telah berada di dalam bahtera, wajaraina, dan bahtera itu berlayar. Jaro maknanya lari. Kalau untuk kapal berlayarlah. Bihim, dengan membawa mereka. Birihin thayyibah, dengan angin yang baik. Tengok rih di situ mufrad. Katanya kalau mufrad tadi, kalau rih mufrad mana angin azab. Tapi kan ada kalimah thayyibah. Ya, jadi thayyibah. Jadi kan ada thayyibah itulah. Jadi ini bukan angin azab, tapi angin rahmat. Ini kalau rih saja. Baik ya. Baik. Ingat atau tidak? Coba ini. Hatta idza kuntum fil fulki wajaroina bihim. Nampak? Ya mah nampak ada sesuatu yang janggal? Sehingga apabila kamu telah berada di dalam kapal, dan kapal itu telah berlayar membawa mereka kerana tiupan angin yang baik. Ada sesuatu yang janggal? Kalau ada tolong beritahu saya. Apa sebabnya? Hah? Bukan, itu thayyibah memang sifat kepada rih. Mana itu angin yang baik lah tu. Ada yang janggal? Tak ada. Kalau tak nampak yang janggal, teruslah. Baru saya padamkan. Di situ ada iltifat. Baru yang tiba tadi.
Coba, di mana iltifatnya? Allah kata, sehingga apabila kamu, kuntum tu kamu kan? Tum tu kamu lah. You all. Apabila kamu berada di dalam kapal, lalu kapal itu berlayar dengan membawa mereka. Yang dimaksudkan mereka itu siapa? Kamu juga. Kamu ni mana kamu manusia, mereka itu pun manusia. Kamu itu penumpang kapal, mereka pun. Tengok macam mana domirnya diubah daripada antum menjadi hum. Itu namanya iltifat. Baru disebut. Kalau minggu oh, pasal tertutup oleh angin. Ya. Nah, itu cara kena begitu ya Mas ya. Nanti Quran akan semakin menarik. Kita pelajari semakin menarik. Iya ya. Wah, Allah kata sehingga apabila kamu telah berada, kamu penumpang kapal lah, berada di atas kapal dan kapal berlayar membawa mereka. Macam mana daripada kamu jadi mereka pula? Iltifat. Wa farihu biha, dan mereka, farihu mereka penumpang kapal itu. Yang penumpang kapal itu dalam ayat sebenarnya jadi kamu tadilah. Gembira karenanya. Di awal surat, di awal ayat ini yusayyirukum kan, Allah menjalankan kamu, kemudian mereka iltifat ya. Ja'at harihun asif. Apa dia? Ja'atha, telah datang menimpa bahtera itu rihun asif, angin apa asif itu? Yang bertiup kencang, laju, mungkin 500 km sejam. Meniup menembus kapal itu pula kapal layar. Alahai, berlayar di lautan dengan syarat dengan muatan, ada angin asif. Waja'ahumul mauj, dan telah datang menimpa mereka penumpang kapal yang coba oleh angin tadi, al-mauju, oleh gelombang. Mauj itu gelombang, wave. Min kulli makan, dari tiap-tiap tempat. Iyalah, kalau angin itu jamaah berbuah dengan kencang dari segala penjuru, kanan, kiri, depan, belakang, ya tentulah kapal itu dah tak stabil lagi lah. Gelombang kanan kiri menghentam kapal tersebut. Wadhannu, dan mereka penumpang kapal yakin annahum, bahwasanya mereka uhita bihim, diliputi maknanya ditenggelamkan. Penumpang kapal yakin bahawa tak lama lagi, sekejap lagi mereka akan tenggelam. Dalam keadaan seperti itu, Allah ceritakan apa yang dirasa oleh penumpang kapal. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Apa tu? Mereka menyeru, berdoa, mohon pada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama SWT. Semua ya Allah, ya Allah, ya Allah. Walaupun penumpang itu mungkinlah pemegang rekod Olimpik berenang, panggil Allah. Walaupun penumpang itu mungkin bawa keris Taman Sari, dia sebut nama Allah. Semua menyebut nama Allah, ikhlas. Bahkan mereka berjanji, la in anjaitana, demi jika ya Allah engkau selamatkan kami min hadhihi, daripada bencana musibah ini, lanakunanna minasyakirin, niscaya atau pasti kami akan menjadi termasuk orang-orang. Biasalah, susah, bila susah mesti itulah janjinya. Ya Allah, kalau selamat kau jadi orang yang hanya duduk di masjid aja, tak nak balik rumah. Ya Allah, tolonglah beri hamba-Mu ni rezeki yang banyak. Kalau mungkin kami akan wakafkan untuk buat masjid macam-macam. Biasalah. Bila sakit, ya Allah sembuhkanlah, ya Allah, bila nanti sembuh nanti kami nak buat ini. Macam-macam janjinya.
Baik, itu tajuk sendiri. Yang ini saya sampaikan di sini, tengok. Di situ ada ja'athu rihun asif. Rihun asif. Angin yang bertiup sangat kencang, maknanya angin azab berlakunya di laut. Tadi angin yang tiup kencang di darat apa namanya? Itu tadi sor-sor. Tengok. Sama-sama angin, sama-sama bertiup dengan laju sekian ratus kilometer sejam, tapi bila berlaku di darat, Allah katakan sor-sor, bila berlaku di laut namanya. Begitulah indahnya bahasa Al-Quran. Dan itu hanya ada dalam bahasa Al-Quran aja. Kita, angin itu mau berlaku di gunung ke, di bandar ke, di kota ke, di desa ke, di darat, di laut. Berlaku angin ribut. Di mana? Di laut. Di mana ribut? Di darat. Quran kata kalau sebut apa nama rihun asif, pasti di laut lah. Rihun akim, pasti di darat. Jadi tak payah tanya di mana. Quran begitu. Ada istilah yang sangat-sangat spesifik. Ya. Bahasa lain tak ada terjemahan yang seperti itu. Paling-paling terjemahan ya angin yang tapi merujuk jalan terjemahan, dia tidak memberitahu kita dalam terjemahan itu sama ada ia berlaku di darat atau di laut. Yang keempat, angin azab tapi berlakunya di laut. Apa dia? Yang keempat, qasif. Tadi asif. Adakah orang nama Asif? Kalau Asif jangan pakai ini ke? Tak tahulah jamaah, mungkin ini saya hanya beritahu aja ya, saya tidak cerita apa-apa, tidak cerita siapa-siapa. Kalau apa tadi ini Asif, apa artinya tadi? Bergerak atau berhembus dengan sangat kuat lah. Itu Asif. Rihun asif itu mana angin yang berembus, bergerak dengan sangat jadilah. Ini mungkin pakai yang ini asif, mungkin asif. Kalau asif maknanya ya, orang yang merasa kesal, merasa kecewa. Kan orang Arab kata ana asif, saya kesal, saya kecewa, minta maaf ya. Katalah kita buat salah pada orang, kan kita nak minta maaf kan, ana asif, afwan, ana asif, saya sedih, saya kecewa terbuat ini, saya gini. Jadi macam regret lah. Itu asif. Jadi agak-agak kalau untuk jadi nama budak yang mana nih? Asif atau asif? Kalau asif kecewa, saya kecewa, saya sedih. Tak tahulah. Baik. Baik, Qasif lihat surah Al-Isra ayat 69. Al-Isra. Tadi sudah disebut tadi, Al-Isra. Ayat 69 lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am amintum ay yu'idakum fihi taratan ukhra. Bahkan amintum, kamu merasa aman, merasa selamat. Ini teguran Allah ya kepada orang-orang yang lalai leka akan hari kebangkitan. Hai kamu yang lalai leka akan adanya hari kebangkitan, ada kamu merasa aman, merasa selamat, rasa okey-okey sahaja. Bila Allah mengembalikan kamu padanya kali yang lain, fayursila alaikum, lalu dia Allah mengutuskan alaikum ke atas kamu qasifam minarrih. Apa dia artinya? Qasifan minarrih.
Min daripada rih, angin. Jadi qasif angin. Jamah sebenarnya sebetulnya keempat-empat mak ni sebenarnya maknanya angin yang bertiup kencang sebetulnya. Ke semua ini merujuk pada angin yang berembus sangat kuat. Ya, sama ada siklon ke hurricane ke apalah, yang mengakibatkan kebinasaan yang dahsyat. Itulah. Minar rih. Qasiman rih. Fayughriqukum bima kafartum. Lalu dia Allah menenggelamkan kamu bima kafartum dengan sebab kekufuran kamu atau kamu kufur. Thumma la tajidu lakum, kemudian kamu tidak mendapati bagi kamu alaina bihi tabi'a, kamu tidak mendapatkan seorang pun apa? Penolong alaina atas kami. Baik, di situ ada qasifam minar rih, angin yang bertiup kencang. Ini berlaku di mana? Darat atau di laut? Dari mana kita tahu di laut? Ya, dari mana dalam ayat ini? Yalah, qasifan dari mana kita tahu itu belum di laut? Dalam ayat ini. Hah? Nah, itu jawabannya. Kan fayughriqukum, lalu Allah menenggelam kamu, pasti di laut lah. Itu korinanya. Takkan tenggelam di apa namanya, di apa baldi. Masya Allah, Quran itu sangat cermat ya mas sekalian. Sangat cermat. Sehingga bila kita mendengar Quran dibacakan, kata ciptaan, kita sudah tahu, oh orang tu pasti disiksanya di laut. Oh, orang tu pasti dihancurkan oleh angin di darat. Tak payah tanya dah. Karena kalimat yang dipilih oleh Al-Quran, kosa kata yang dipilih oleh Al-Quran sangat-sangat tepat. Bukan sekadar memberitahu pada kita nama angin itu, tapi sekaligus memberitahu kita di mana angin itu terjadi. Dan itu hanya boleh diungkapkan dalam bahasa Arab saja. Khasnya bahasa Al-Quran. Dan itu yang membuat dahulu orang-orang kafir Quraisy ini kebingungan. Penyair-penyair sastrawan Quraisy ini bingung. Ini Muhammad ni macam mana ni? Nak kata itu karangan Muhammad tak mungkin. Dia itu tak baca, tak tulis. Tapi macam mana Muhammad boleh menyampaikan ucapan, perkataan, jumlah yang mempunyai nilai sastra yang sangat tinggi, yang sastrawan pun tidak mampu mengungkapkannya. Nak kata syair bukan, nak kata gurindam bukan, nak kata puisi jauh sekali. Di mana Muhammad belajar? Sedangkan Muhammad adalah orang yang tak baca, tak tulis. Jadi sebenarnya sudah sangat jelas misi Al-Quran memberitahu kepada mereka, kalau kamu sudah yakin Muhammad tidak mungkin mengarang seperti ini, kenapa kamu tak terima saja, yakini saja bahawa Quran itu datang daripada yang mencipta kamu? Itulah. Sehingga ramai orang-orang Arab yang pakar bahasa, karena mereka membuka hati mereka, akhirnya mereka menerima ajaran Islam karena terpukau dengan gaya bahasa Al-Quran. Jadi orang-orang Quraisy meluk agama Islam ni puncanya macam-macam, sebabnya macam-macam. Ada yang tertarik, terpukau dengan gaya bahasanya karena dia seorang sastrawan. Ada yang tertarik, terpukau mungkin dengan hukum hakamnya yang adil. Banyak punca mereka. Nah, sebab mereka. So, faham dah? Jadi rih digunakan untuk azab dan ada 4 jenisnya. 2 di darat, 2 di laut. Yang di darat diberi nama akim atau sorsor. Angin azab yang berlaku di laut, Quran kata asif dan qasif. Adapun riyah, bentuk jamaknya angin-angin.
atau ni winds. Itu diguna pakai untuk rahmah. Jadi kalau kita baca Al-Quran, di situ ada kalimat riyah, kita seronoklah sebab itu cerita rahmat. Contohnya, ya sekadar contohnya, jamaah boleh lihat dalam surah Ar-Rum ayat 46. Surah Ar-Rum ayat 46. Rum 46. Wa min ayatihi ayyursilar riyaha mubasysyirat. Masya Allah. Dan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah itu ialah Dia Allah telah mengutuskan angin-angin. Angin aja lah, tak apa angin. Angin. Tapi itu jamak kan, riyah ya, bukan rih. Karena riyah mubasyirat. Apa makna mubasyirat? Membawa kabar. Kalau itu ni angin azab, angin rahmat. Rahmat. So itu digunakan riyah. Tengok. Jadi Allah SWT nak beritahu ini angin rahmat ke atau angin azab, hanya ditukar sirahnya. Ditukar sirahnya daripada sirah mufrad, tukar menjadi sirah jamak. Hanya itu saja. Hanya mengubah bentuk saja. Jadi mufrad di sini bukan menunjukkan yang benda itu sikit, yang jamak menunjukkan banyak, bukan. Kan mungkin pemahaman kita selama ini, bila mufrad maknanya menunjukkan benda itu sikit kan? Satu. Kalau jamak plural maknanya banyak. Tapi Quran tidak selalunya seperti itu penggunaannya. Yakni mufrad digunakan untuk azab, yang jamak digunakan untuk, bukan maknanya kalau banyak rahmat, kalau sikit azab, bukan begitu. Sebab itu tak perlu diartikan angin-angin atau angin. Angin aja. Waliyudhiqakum mir rahmatih. Masya Allah. Dan kerana dia hendak merasakan kepada kamu sebagian daripada rahmatnya. Kemudian walitajriyal fulku bi amri, dan supaya bahtera atau kapal berlayar dengan perintahnya. Dengan sebab berlayarnya kapal karena hembusan angin rahmat, walitabtagu min fadlih, dan supaya kamu dapat mencari sebagian kurnianya. Tujuannya apa? Wala'allakum tashkurun, supaya kamu indahnya lah ayat ini. Mula-mula Allah cerita angin, dihembuskan angin yang membawa rahmat, mubasyir, membawa kabar gembira. Angin ini membawa kabar gembira. Apa tidaknya? Karena dengan angin ini Allah nak rasakan pada kamu rahmatnya, agar kapal bahtera di laut dapat berlayar dengan tenang. Dan berlayarnya kapal ini membolehkan kamu mencari kurnia Allah. Bayangkan kalau kapal tidak berlayar, mana dah? Import barang dah bertahun-tahun tak sampai. Nelayan bingung. Dan bila Allah ceritakan nikmat yang banyak itu, hujung dia supaya kamu bersyukur. Tengok. So kamu bersyukur. Termasuklah ayat yang sedang kita pelajari ini. Surah Al-Furqan ayat 48. Gunakan kalimat apa? Di situ. Rih atau riyah? Riyah. Betul. Kenapa riyah? Maknanya Allah dalam ayat ini cerita angin apa? Angin rahmah. Masya Allah. Angin rahmah. Sebab itu digunakan riyah. Baik. Saya berikan lagi satu ayat biar lengkap. Lihat surah Al-Hijr
Surah 15. Surah 15 ayat 21. Nah, ini slow sikit apa? Ini sebab angin rahmat. Slow. Ini angin spoi bahasa. Ini angin spoi bahasa. Slow sikit. Slow pun tak apa. Yang tadi kena laju sebab asif. Sor. Surah 15 ayat 21 pula. 22 mah. 21 campur 1. Dua-dua lah. Wa arsalna riyaha lawaqih. Dan kami telah utuskan, kata Allah, angin lawaqih. Apa sih mana lawaqih? Lawaqih ini kalau bahasa umumnya, bahasa terjemahan bebas, yakni juru nikah. Juru nikah. Lawaqih. Salah satu fungsi atau peranan angin ini menjadi tuqodi bagi tumbuh-tumbuhan. Saya yakin jamaah dulu belajar tentang botani, biologi pasti diajar itu. Macam mana tumbuhan boleh berbuah? Siapa juru nikahnya? Angin. Ya. Bayangkan kalau tak ada angin, semua tumbuhan nanti mandul. Gandum tak berbuah. Apa yang ini? Jagung khasnya yang itulah. Masya Allah. Ini satu di antaranya. Lawaqih. Juru nikah. Maknanya lawaqih itu sebenarnya daripada lahiko aja mas sekalian. Lawaqih daripada laqoha. Laqoha. Yang mana asalnya mempertemukan. Makna asal laqoha itu mempertemukan, menyatukan. Jadi ada dua unsur yang berpisah kemudian disatukan. Dalam contoh umpamanya angin, hujan, yang berlaku hujan, bukan tiba-tiba ini kan sini sikit uap dinaikkan dipertemukan, dan itu lawaqih. Lawaqih yang paling tidak dalam bab hujan ni apa ya? Lepas itu tengok baru cerita fa anzalna minas samai ma'an. Masya Allah. Dan lalu kami turunkan dari langit. So itu salah satu peranan fungsi angin adalah lawaqih, mempertemukan, juru nikah. Akhirnya ya tak mandul lah, beranak lah. Akhirnya berlakulah hujan. Berlakulah hujan. Masya Allah. Ini digunakan riyah kerana apa dia? Angin yang rahmat. Bila dikaitkan dengan hujan, di mana tu lawaqihnya? Di mana peranan angin sebagai lawaqih dalam peristiwa hujan, terjadinya hujan? Tolak awan jadi satu, gitu ya. Bila tu dikumpul-kumpul, gitu ya. Proses terjadinya hujan ini paling tidak kan melalui 3 tahapan ya mas kan ya. Dah dulu lah cikgu ajar dulu, saya masih ingat dulu. Masa dia ajar cikgu dulu. Proses berlakunya hujan ini paling tidak ada 3 tahapan lah. 3 peringkat. Peringkat pertama yakni dipanggil evaporation. Apa tu? Ialah dimelayukan evaporasi lah. Institusi. Situasi. Kondisi. Jadi evaporation, evaporasi. Ya iyalah, kan apa pula. Tapi station bukan station. Jadi station pula. Television jadi
Oh, tali besin. Orang kampung saya panggil tali besin. Tuh, jadi evaporasi. Jadi apa itu? Proses penguapan. Air menguap kan? Nah, itu peringkat pertama. Sampai ke atas ada tahap kedua, kondensasi. Apa tuh kondensasi? Condensation lah. Jadi di bawah air itu sudah mulai sejuk, sudah mulai bertukar menjadi satu butiran-butiran salji yang halus. Kondensasi. Tempat untuk mengubah uap jadi butiran-butiran salji itu di dalam bahasa Al-Quran dipanggil mu'sirat. Masa Quran turun belum ada orang yang pakar hujan, tapi Quran sudah cerita tentang maklumat kainnya. Namanya mu'sirat. Itu dipanggil tempat untuk berlakunya proses kondensasi. Kondensasi. Macam ikon tu lah. Tengok mana kau tiba keluarkan air tu. Dari mana air kau tiba keluar? Itu di sana. Bila sudah bukan air dan kemudian air tadi mulai meleleh, menitih, mencair, akan jatuh. Itu peringkat ketiga. Jatuhnya itu namanya Precipitation. iya, presipitasi. Precipitation. Itu Quran sudah cerita itu. Nah, siapa yang mengumpulkan daripada uap yang sikit-sikit naik jadi satu, kemudian dikumpulkan di tempat namanya mu'syirat, kemudian dipertemukan dengan udara yang sejuk. Bayangkan kalau uap ini naik ke atas dan tidak ada tempat yang menghalangnya, terus menguap, ya tak akan turun balik lah. So itu makin ke atas rupanya temperature makin sejuk, makin turun. Uap bila berada pada temperature yang sejuk, dia akan berhenti, akan jadi berat, sudah bertukar jadi ais. Karena berat, ia tidak lagi menguap, tapi belum mampu jatuh. Artinya apa? Tak boleh terus ke atas karena sudah berat, tapi belum boleh turun, maknanya graviti bumi belum kuat. Setelah diubah jadi ayo, dan ayo itu berat, tak mungkin akan naik ke atas, maka graviti bumi sudah berkesan. Jadilah hujan, precipitation. Itu Quran sudah cerita. Itu kerja siapa itu? Ya, kerja Allah melalui tadi yang kita pelajari ni, angin-angin. Dihimpun tu. Kalau tidak dihimpunkan, uap yang sikit jadi apa? Di sana ada awan sikit, sana awan sikit, lalu dikumpul sehingga menjadi tebal, menjadi lebar dan tebal. Itu Quran sudah sebut tu. Lihat ayatnya. Ini lawakih ya. Ini pelaran angin. Coba jamaah lihat di dalam Al-Quran surah surah mana ya? Mutarokimah. Saya lupa surah apa saya. Apa? Lupa. Yang pasti awan tadi dihimpun sikit-sikit, kemudian disusun daripada sikit-sikit akhirnya jadi banyak, melebar, kemudian disusun-susun sehingga menjadi tebal. Itulah maksudnya. Awan yang sana sikit, sini sikit, digerakkan oleh angin sehingga jadi lebar kan, lebih luas macam tu. Kemudian disusun-susun, makin ke atas sehingga awan menjadi tebal. Karena jadi tebal, jamaah sekalian, tentulah temperature yang ada di atas dengan yang di bawah tidak sama kuat. Sehingga di situ berlaku satu kondensasi yang luar biasa. Yang luar biasa. Itu Quran sudah cerita tentang bab hujan ini. Bab hujan ini. Baik, kesimpulannya jamaah sekalian tentang angin itu yang kita pelajari. Kalau gunakan mufrad merujuk pada angin
azab. Jika Allah gunakan jamak, merujuk pada angin rahmah. Angin azab ada 4, 2 di darat, 2 di laut. Hanya mungkin sebelum jamaah tanya, saya bagi tahu aja dulu. Dalam Al-Quran ada angin rih, yang ini bentuk mufrad, ya, bentuk mufrad, dan ini perlu penjelasan yang tersendiri. Agak-agak pertanyaan sebelum kita tunjuk ayatnya. Salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman apa? Salah satu mukjizatnya, di samping menguasai bahasa, menaklukkan jin, apa lagi? Punya pengikut yang menguasai ilmu teleport, apa lagi? Angin, betul kan? Yakni Allah tundukkan angin bagi Sulaiman, betul? Jadi yang Allah izinkan untuk Sulaiman tundukkan bukan hanya jin, bukan hanya burung, bukan hanya semut, tapi angin. Pertanyaannya, agak-agaklah angin yang Allah tundukkan bagi Sulaiman dalam Al-Quran, agak-agak gunakan mufrad atau jamak? Agak-agak aja lah. Allah tundukkan angin bagi Sulaiman sehingga angin ini ikut kehendak Sulaiman, mau apa ke, mau itu ke, mau ini ke, mau ini. Agak-agak Quran gunakan bentuk mufrad rih atau bentuk jamak riyah. Agak-agak. Hanya perlu 2 orang jawab, pasti betul. Ya, tidak perlu banyak, hanya cukup 2 orang. InsyaAllah betul. Ya. Mufrad atau jamak? Jarad atau mufma? Jamak. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Pertama, lihat surah Al-Anbiya ayat 81. Nanti mungkin kita akan bingung, dan bingung tuh bagus. Kalau jamaah bingung bagus. Karena kalau bingung nanti kita ingin tahu kan. Itu. Kalau tak bingung nanti ya tak bingung. Lihat surah Al-Anbiya ayat 81. Surah yang ke 2181. Wali Sulaiman ar-riha asifa. Cemana nih? Wali Sulaiman, dan bagi Sulaiman, maknanya Allah berfirman, dan aku tundukkan bagi Sulaiman ar-riha. Apa tuh? Angin. Mufrad atau jamak nih? Rih. Mufrad. Asifah. Betul asifah? Asifah tu yang azab atau yang rih atau yang apa rahmat? Nih asif nih. Macam mana tu? Dan bagi Sulaiman kami tundukkan, kata Allah, rih asifah tajri bi amrihi ilal ard. Ia bertiup. Kalau angin bertiuplah, berhembuslah, bukan berlari. Kalau budak berlari, kalau matahari beredar, kalau kapal berlayar. Itulah. Tajri ini maknanya banyaklah. Kalau majlis berlangsung. Kalau masa, waktu berjalan. Bi amrihi, dengan perintahnya. Ininya siapa dia kayak ini? Sulaiman. Ilal ardi, ke bumi, belahan bumi. Allati barakna fiha, yang kami, kata Allah, berkati di bumi tersebut. Wa kunna bi kulli syai'in alimin, dan adalah kami, kata Allah, dengan tiap-tiap sesuatu maha. Coba bingung tak bingung baca ayat ini? Setelah
pelajari bab angin tadi. Katanya rih itu untuk azab. Apalagi asif itu angin azab di laut. Tapi kenapa ketika Allah cerita menundukkan angin bagi Sulaiman, Allah kata rih asif? Macam tak kena ya. Jamaah sekalian, inilah mukjizat Nabi Sulaiman dan inilah nikmat yang luar biasa Allah kepada Nabi Sulaiman. Kalaulah Allah kata begini, katalah, kami tundukkan, kami berikan kepada Nabi Sulaiman angin yang baik. Itu agaknya sudah menunjukkan kemuliaan Nabi Sulaiman atau belum? Kami tundukkan angin yang baik bagi Sulaiman. Adakah itu sudah menunjukkan kemuliaan Nabi Sulaiman? Sudah kan? Ya sudah. Sekarang, dan kami tundukkan kepada Sulaiman bukan sekadar angin yang baik, bahkan angin yang asif pun kami tundukkan. Wah, maknanya lagi powerful kan Nabi Sulaiman ni, kan? Jangankan hanya angin yang sepoi-sepoi, bahasa angin ribut yang boleh menghancur leburkan daratan pun Nabi Sulaiman boleh menundukkannya bi amrih. Ini bermakna mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman ini luar biasa. Bahasa mudahnya, katalah ada angin yang sangat kuat sehingga meranapkan bangunan. Jika Sulaiman katalah, hai angin, slow sikit boleh tak? Jadi slow tu angin. Sebab itu, jangankan angin yang elok, angin yang liar pun Nabi Sulaiman diberi kemuliaan mukjizat oleh Allah dapat faham di situ. Jadi di sini menunjukkan bahawa mukjizat Allah pada yang berikan kepada Sulaiman ini luar biasa. Memang super power lah. Apa super power maknanya bahasa Melayunya? Apa bahasa Melayu super power? Tak apalah. Bahasa bangsa super power. Bahasa saya namanya adi kuasa. Adi kuasa itu super power. Kuasa itu power, kan? Super itu adi. Adi, A-D-I. Ada orang nama Adi. Adi itu maknanya wah, super tu. Adi daya tu maknanya orang yang punya kekuatan yang wah, yang super, namanya adi daya. Ini adi kuasa. Faham ya di sini? Di sini mengeri. Jadi saya katakan, jika Allah tundukkan angin yang baik bagi Sulaiman, itu pun sudah menunjukkan keutamaan Nabi Sulaiman. Apatah lagi angin yang Allah tundukkan kepada Sulaiman ini bukan hanya riyah, tapi rih yang asif pula. Sehingga mudahnya untuk kita memahami, jika sekiranya ada rih asif yang sangat laju, katakanlah tiba-tiba Sulaiman berkata pada angin itu, ngin, slow sikit ngin. Perlahan tu, patuh tu. Itulah Nabi Sulaiman. Mukjizatnya luar biasa. Ya? Jadi terpulang pada Sulaiman. Nabi Sulaiman katalah nak mengendari kenderaan angin umpamanya. Angin laju sikit, kami nak cepat, laju. Angin jangan laju-laju sikit, saya gayat, slow. Begitulah maksudnya. Yalah kalau laju sangat kan gayat. Kalau slow sangat bila nak sampai? Masya Allah. Jadi teknologi angin ini sudah dikuasai oleh Nabi Sulaiman sebagai mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Sulaiman. Ya. Paham ya? Dan ini dinyatakan oleh Allah dengan sangat tegas dan jelas sekali. Lihat dalam surah Shad, coba lihat. Dinyatakan dijelaskan dalam surah Shad ayat 36. Surah Shad, surah yang berapa tuh? Lepas ayat 36. Ini maksudnya. Maksud surah Anbiya 81 tadi dijelaskan
dalam surah Shad ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim fasakharna lahur rih. Allahu akbar. Fasakharna, lalu maka kami telah tundukkan, kata Allah, lahu bagi dia Sulaiman ar-rih. Kalau digunakan ariyah malah tak sesuai. Bagaimana riyah ditundukkan? Dia sudah riyah ni sudah baik, kan? Riyah kan angin yang baik, tak perlu ditundukkan. Bila Allah kata kami tundukkan, mana mesti angin yang kuat, yang tak baik lah. Sehingga angin, bahasa mudahnya lah, angin yang liar pun oleh Allah ditundukkan bagi Sulaiman. Itulah rih. Tajri bi amrih, Masya Allah. Angin itu bertiup, berhembus, bi amrihi, dengan perintahnya, terpulang kepada Nabi Sulaiman. Mau laju ke, mau perlahan ke, terpulanglah. Suruh laju, angin akan meningkatkan kelajuannya. Masuk gear 7. Kalau Nabi Sulaiman menghendaki slow, ya angin akan break dia lah. Tekan break. Bi amrih. Haitsu ruhaan haitsu asab. Apa tu? Ruha lembut, senang linang. Artinya masa perlahan pun memberikan keselesaan, laju pun memberikan keselesaan. Ruha itu selesa. Laju ke selesa, perlahan pun selesa. Haitsu asoba, kemana saja asoba ia terarahkan, terpulang. Sampai ke mana? Agak-agaklah kalau sekarang ada orang diberi oleh Allah teknologi angin, tak laku. Kapal terbang tak laku, apalagi kancil, tak laku. Buat apa beli kapal terbang, beli kancil? Yang lain nak pergi haji, yang lain kena tunggu beberapa jam, daftar dulu, naik bas dulu, babai dengan family yang mengantor. Check-in lagi. Kawan sudah sampai di Jeddah. Angin, ya. Teknologi angin. Faham ya? Jadi tidak digunakan riyah tapi rih. Ustu'milat kalimatur rih ma'a Sulaiman. Digunakan kalimah rih dalam bentuk mufrad, bukan dalam bentuk jamak. Sedangkan rih itu lil azab, wariyah itu lil rahmah bagi Sulaiman, lakinnaha lam tukhassas li syai'in. Tetapi ianya tidak dikhususkan untuk yang mana? Faja'at amah, maka ia bersifat umum. Artinya angin tadi masih bersifat umum. Mau laju, mau perlahan, mau mendatangkan azab, mau mendatangkan rahmat, terpulang kepada Sulaiman. Sehingga berdasarkan tafsir ini, jika Nabi Sulaiman katalah menghendaki satu kaum itu dibinasakan, katalah Sulaiman ini, Nabi Sulaiman boleh arahkan angin. Ngin kau robohkan pokok tu, ya azablah. Ada seorang tetamu datang ke rumah Sulaiman, dan dia sedang berbual Nabi Sulaiman. Orang tu tenang berbual dengan Sulaiman. Tiba-tiba ada tetamu yang tak diundang oleh Sulaiman datang ke tempat itu. Ya, kalau bahasa kita, berdirilah depan pintu. Tetamu Sulaiman yang pertama melihat tetamu yang datang ini ketakutan. Takut luar biasa. Aku tak tahu puncanya. Cukup takut. Dan tetamu ini tak mau masuk, duduk aja. Akhirnya tetamu yang pertama ini minta jasa baik Sulaiman. Baik Sulaiman, bolehkah engkau antar aku ke negeri yang sangat jauh? Ini dalam tafsir disebutkan, antar ke luar jauh. Nabi Sulaiman, boleh, nak ke mana kamu? Diantar ke India rupanya. Daripada Palestin. Nabi Sulaiman arahkan angin. Angin, antar ini tetamuku, dia minta jasa baik aku, antar dia ke negeri India. Laju-laju ya, sebab India jauh.
naik angin. Kursinya apa? Jangan tanya saya. First class ke, business class ke, economy class ke, atau kargo ke, tak tahu. Sampai di India. Sesampai di India merasa aman dah, tak ada rasa takut. Karena dia sangat takut dengan tetamu yang kedua. Sesampai di India, rupa-rupanya tetamu yang ditakuti sudah ada di situ. Rupanya malakul maut. Yang ditugas oleh Allah disuruh untuk mencabut nyawa orang ini. Kenapa dia datang ke rumah Nabi Sulaiman? Lalu selepas cabut, dia pergi balik ke rumah Sulaiman. Nabi Sulaiman tanya, kenapa engkau datang ke tempat ini sehingga tetamuku ketakutan pada kamu? Kenapa kamu? Begini Sulaiman, aku diperintah oleh Allah, aku ni malakul maut, diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa hamba Allah ini. Tempatnya di India, masanya sekian menit selepas ini. Tapi orang ni masih di tempat kamu. Sedangkan beberapa minit lagi, ia mesti mati di India. Tidak mungkin aku mencabut nyawa dia di sini. Tak sesuai dengan perintah Allah. Sebab itu, malaikat bingung macam mana ni. Malaikat tidak gendong orang ni terbang di India. Dia minta sendiri. Kepada Sulaiman, minta jasa baiknya supaya diterbangkan dia. Jadi malaikat pun memudahkan kerja aku. Pernah ini berlaku. Dalam tafsir banyak ditekan begitu. Artinya terpulang ke Nabi Sulaiman lah. Nabi Sulaiman nak arahkan angin laju ke, perlahan ke, dia boleh gerak-gerak sendiri. Itu mukjizat yang luar biasa. Jadi orang tadi sebenarnya mungkin niatnya nak mengelak daripada kematian kan. Kan malakul maut sudah dekat. Sehingga bila dia fikir bila sudah terbang jauh daripada Palestin, selamat atau bolehlah ditangguhkan kematiannya. Rupanya malakul maut lebih laju pergerakannya. Jadi memudahkan kerja malakul maut lah. Katalah ada orang terlalu takut mati, lalu menyorok dalam peti besi. Jangan malakul maut lagi terima kasih lah. Terima kasih lawan mudah kerja aku. Begitulah kematian ini Allah sudah tekan dalam surah Luqman. Bila, di mana, itu sudah tetapkan. Tentang masa, tentang tempat, Allah dah tetapkan. Jika katalah saat ini orang ini di tempat ini, kan? Sedangkan ajal yang Allah tetapkan meninggalnya katalah di Johor Bahru, 5 minit daripada sekarang, pasti orang ini akan berada di sana. Caranya bagaimana? Wallahu alam. Pasti. Orang yang lahir di sini, membesar di sini, katalah ajal atau tempat ajal dan masa ajalnya katalah berada di kampung pedalaman, pokoknya di mana umpamanya. Kampung pedalaman di manalah. Di Surinam umpamanya. Tak tahu mana Surinam tu. Jauh, naik bas pun jauh daripada Paramaribo. Pasti akan berada di situ saat ia mati. Bagaimana caranya? Wallahu alam. Begitulah kata surah Luqman. Jadi ya, dan malaikat maut tidak akan melaksanakan tugasan yang Allah berikan tidak sesuai dengan arahan. Kalau diarahkan mencabut di Uluyam, di Uluyam lah. Pukul 5 lah. Walaupun orang itu mungkin 4.55 masih di mana umpamanya, masih di Ulu Selangor umpamanya. Dia takkan. Sebab itulah di dalam surah Al-Anfal jamaah sekalian, Al-Anfal kan surah Taubah, pergerakan kita setiap saat ini, macam pagi ini saya bergerak daripada rumah saya ke sini, lepas ini pergi sana ni. Sebetulnya kalau dalam menurut Al-Quran, kita sedang bergerak menuju madaji'ihim. Madaji' mana tempat pembaringan terakhir. Yakinkan diri kita setiap kali kita bergerak sebenarnya kita sedang pergi ke tempat pembaringan terakhir. Jadi kita bila nanti balik sampai rumah, kalau itu tempat pembaringan kita belum di rumah lah. Kalau kemudian keluar nanti pergi ke supermarket dan masih sempat makan minum, belum meninggal di situ, mana bukan di situ tempatnya. Jadi seseorang tidak akan meninggal di tempat yang salah. Tak.
pasti akan meninggal di tempat yang Allah telah tetapkan. Sebab itu hati-hati bila kita keluar bergerak, pastikan berdoa pada Allah. Niat mesti betul. Sebab kita bukan bergerak itu bukan nak beli barang sebetulnya, bukan hanya tengok kawan. Ila madajiihim. Kita sedang bergerak mencari tempat pembaringan terakhir. Bayangkan kalau niat kita tidak baik. Itu Quran sudah ingatkan ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengajar. Baiklah, jemaah sekalian, itu saja cerita tentang angin. Jadi tajuknya angin. Oh, tajuk hujan tohur belum. Sebab dalam Al-Quran air pun ada beberapa istilah. Kita kata air mak. Tapi Quran memberikan macam-macam nama untuk air sesuai dengan kegunaan, sesuai dengan fungsinya. Air hujan, air minum, air laut tak sama namanya menurut Al-Quran. Kenapa diberi nama yang sama? Ya, karena fungsinya berbeza dan sifat air itu pun tak sama. Antara air yang baru turun dari langit dengan air yang kita minum sudah jadi minum ini tak sama sifatnya. Sebab itu nama yang Quran beri pun berbeza. Apalagi dengan ayat laut lagi lah beza. Dengan ayat laut lagi lah lain. Mudah-mudahan menambahkan pengetahuan kita tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini. Yang benar-benar Allah jua, silap kelemahan di sini. Subhanakallahumma bihamdika sallallahu ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu was solihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.